Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Deni Saputra dari kelompok 9 mata kuliah telah kurikulum. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Darul Abror selaku dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum, dan tak lupa untuk teman-teman seperjuangan yang moga-moga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penilaian autentik oleh pendidik dan satuan kependidikan. Nah, yang pertama adalah pengertian penilaian autentik, yaitu penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Di sini yang saya bahas ada dua. Yang pertama ada rasiologis perubahan penilaian oleh pendidikan dan tenaga kependidikan. Dan yang kedua adalah penilaian autentik oleh pendidik dan satuan pendidikan. Di sini yang pertama rasiologis perubahan penilaian oleh pendidikan dan tenaga kependidikan. Di sini ada 4 komponen, ada pemerintah, guru, sekolah, dan siswa. Untuk pemerintah, penilaian yang diambil adalah ini yang guru. Ya. Yang guru ini penilaian yang diambil adalah observasi, jurnal, penilaian kinerja, praktik, penilaian harian, PTS atau PAS. Untuk yang sekolah, untuk sekolah, ujian tingkat kompetensi bukan dan ujian sekolah. Kemudian yang siswa, penilaian yang diambil adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian untuk yang pemerintah, itu adalah ujian tingkat kompetensi UN dan ujian mutu tingkat kompetensi. Di sini yaitu yang kedua, penilaian autentik oleh pendidik dan satuan pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan nomor 104 tahun 2014, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi sesungguhnya. Kemudian di sini ada prinsip penilaian autentik. Yang pertama ada mengukur pengetahuan atau keterampilan siswa, mempersyaratkan penerapan pengetahuan atau keterampilan, penilaian produk atau kinerja, tugas yang kontekstual dan relevan, prosedur dan produk dapat diukur keduanya. Kemudian ada pelaksanaan dan pengolahan hasil penilaian autentik. Di sini ada 3, penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di sini ada penilaian sikap. Di sini ada pengetahuan, ada 4 komponen, ada tulis, lisan, penugasan, dan portofolio observasi, dan lain-lain. Untuk yang penilaian yang sikap untuk yang tertulis ini adalah pilihan ganda, betul atau salah, menjodohkan, isian, dan uraian. Kemudian untuk tes lisannya ini ada kuis, tanya jawab, dan sebagainya. Yang penugasan, daftar tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok sekolah, di luar sekolah atau di rumah. Ini contohnya seperti PR lah, PR. Oh maaf, tadi yang bukan penilaian pengetahuan, ini yang penilaian sikap. Ada 2, yang utama dan penunjang. Yang utama ini biasa dilakukan oleh guru BK dan guru mata pelajaran atau wali kelas yang dilakukan dalam 1 semester. Kemudian yang penunjang ini yang dilakukan oleh siswa, yaitu penilaian antar teman dan penilaian diri. Kemudian penilaian keterampilan. Di sini ada 5, unjuk kerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik lain. Yang unjuk kerja ini seperti mengukur penilaian dari hasil produk. Ini dia tuh seperti praktek. Kemudian yang proyek, penilaian dari mengaplikasikan pengetahuan melalui suatu tugas.
Yang kemudian yang ada portofolio penilaian dari hasil pekerjaan siswa. Yang produk penilaian dari hasil produk siswa berupa seni atau sejenisnya. Sekian, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan atau kurangnya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.